Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam doa multiplikasi pada malam hari ini. Malam hari ini firman Tuhan saya beri judul Tim Hafruta yang Efektif. Saya ulangi, Tim Hafruta yang Efektif. Dalam buku Kingdom Disciple karangan Bapak Edilio, yaitu dalam pemuritan, saya belajar tentang komunitas sepakat, yaitu kelompok kecil 2 atau 3 orang menjadi satu komunitas. Kelompok komunitas ini diutus dalam satu pelayanan, dan dikatakan kelompok sepakat 2 orang ini dikenal dengan kata Hafruta. Jadi komunitas yang sepakat dikenal dengan kata Hafruta. Kalau berkata tentang tim Hafruta yang efektif, efektif itu artinya apa? Tepat sasaran. Nah, tentunya ada satu hal yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih menjadi tim Hafruta yang efektif? Kalau saya baca di buku Kingdom Disciple itu 3 agenda komunitas sepakat. Itu yang pertama adalah itu artinya ke dalam. Saling menolong untuk mengalami transformasi hati. Di situ kita bisa mendengar, terus saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Jadi tim Hafruta ini mendengar, saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Yang kedua adalah up atau ke atas, saling mengajar firman Tuhan dalam perjalanan rohani. Yang ketiga adalah out atau keluar, itu memenangkan jiwa dan transformasi atau menjadi garam dan terang. Malam hari ini mari kita lihat satu contoh tim Hafruta yang efektif. Kita buka di Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita buka bersama Alkitab kita. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Ayat 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Dalam Kisah Rasul, ini Petrus yang dulunya itu pengecut, dia menjadi berani berkhotbah, bahkan memenangkan 3.000 jiwa.
Itu terjadi setelah apa? Terjadi Pentakosta. Itu di Kisah Rasul pasal 2 ya. Tapi di Kisah Rasul pasal 3 ini dikatakan Petrus dan Yohanes. Ya, Petrus dan Yohanes itu berdua pergi ke Bait Allah. Pergi berdua ini sebagai tim Hafruta. Nah, kisah ini terjadi setelah apa? Hari Pentakosta, di mana murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini saya katakan sangat penting, murid-murid yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Ada keberanian. Saya rindu ya berdoa untuk gereja kita. Ada kepenuhan Roh Kudus, ada baptisan Roh. Itu kerinduan saya dalam doa saya ya. Nah, dari kisah ini kita melihat apa yang terjadi bila tim Hafruta itu yang efektif itu bergerak. Poin yang pertama itu mujizat kesembuhan terjadi. Ya, poin yang pertama itu mujizat kesembuhan terjadi. Dari ayat yang kita baca dari Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10, ini dikatakan ada orang lumpuh sejak lahir jadi pengemis di Bait Allah. Ia meminta sedekah di pintu gerbang indah. Bahkan kalau saya baca itu lebih dari 40 tahun. Ia tuh mengalami kelumpuhan 40 tahun lebih, katakan mengalami kelumpuhan, maka jadi pengemis. Itu pun harus dibantu orang lain untuk apa? Mengusung dia di Bait Allah. Pengemis ini, orang yang lumpuh jadi beban bagi orang lain. Coba kalau tidak ada orang lain yang menolong, dia juga tidak bisa ngemis di Bait Allah. Dan waktu Petrus dan Yohanes itu mau masuk ke Bait Allah, pengemis itu minta sedekah. Ya, saya katakan Petrus dan Yohanes itu masuk ke Bait Allah. Ini saya teringat dengan Hafruta yang diutus ya. Petrus dan Yohanes ini kan murid inti Tuhan Yesus. Terus dikatakan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Dan harapan dari pengemis itu, supaya pengemis itu mendapatkan sesuatu, sedekah dari Petrus dan Yohanes. Tapi Petrus berkata, emas dan perak aku tidak ada. Tetapi yang aku punya aku berikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu Petrus memegang dan membantu dia berdiri. Nah, pengemis ini sebetulnya ingin mendapatkan sesuatu sedekah dari Petrus dan Yohanes. Tapi apa yang dia dapatkan? Dia adalah mendapatkan kebutuhan yang utama, yaitu apa? Kesembuhan. Jadi sebetulnya hal kecil yang diharapkan, tapi dia mendapatkan hal mujizat kesembuhan terjadi. Dan pengemis itu sembuh dan berdiri. Dia berjalan, melompat-lompat serta memuji Allah di Bait Allah sambil mengikuti Petrus dan Yohanes. Maka seluruh orang banyak itu heran. Pengemis yang lumpuh dari lahir itu, yang selalu di Bait Allah, itu disembuhkan. Ya ini loh, yang pertama ya, mujizat kesembuhan itu terjadi melalui orang-orang yang sepakat seperti Petrus dan Yohanes.
Petrus dan Yohanes ini mau bergerak. Oh ya, kami ini adalah tim sepakat dan bergerak. Jadi tim sepakat yang efektif itu adalah yang bergerak, ya. Dari sini kita bisa melihat ya satu mukjizat terjadi. Karena apa? Ada tim sepakat yang bergerak tadi. Apakah saat satu pengemis lumpuh itu dimenangkan, apa masalahnya itu selesai? Oh, ternyata tidak. Petrus dan Yohanes tetap bergerak. Apa action berikutnya? Nah, kalau kita melihat ya dari apa yang pengemis itu dapatkan, dia mengikuti Petrus dan Yohanes terus. Dan seluruh orang banyak itu menjadi takjub. Kalau kita lanjutkan ya, masih ada kelanjutannya. Itu di ayat yang ke-11 dan 12 dari kisah pasal 3 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri?" Nah, ada kesempatan ya. Ada kesempatan Petrus ini menyampaikan berita tentang Injil, tentang Yesus berkaitan dengan apa? Dengan pengemis itu. Dikatakan di situ khotbah Petrus di serambi Salomo. Kalau kita baca lagi di ayat yang ke-16 itu berbunyi, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus telah memberi kesembuhan kepada pengemis ini yang lumpuh dari lahir di depan kamu semua. Jadi ada bukti mukjizat yang dinyatakan dan orang lain bisa melihat bahwa orang ini betul disembuhkan. Di ayat 9, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi poin yang kedua ya, kalau poin yang pertama tadi apa yang terjadi bila tim Hafruta yang efektif itu bergerak, satu mukjizat kesembuhan terjadi. Yang kedua, Petrus dan Yohanes bisa melihat peluang panen raya atau jiwa-jiwa. Karena apa? Karena efek dari kesembuhan pengemis ini. Banyak orang takjub, orang berkumpul di situ. Dan Petrus bisa menyampaikan berita tentang Injil ini ya. Terus ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah ini loh, Petrus bisa melihat peluang panen raya atau jiwa-jiwa. Apa yang dihasilkan Petrus setelah berkhotbah? Kalau kita baca dari kisah pasal 2 ayat 41, ketika Petrus itu berkhotbah, itu pertama 3.000 jiwa itu dibaptis, menerima Tuhan. Tetapi kalau kita baca lagi terus di kisah pasal 4, itu ada hal yang menarik. Itu masih kaitannya karena apa? Karena khotbah Petrus. Di kisah Rasul pasal 4 ayat 4,
Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Kalau di Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 tadi 3.000 jiwa. Sekarang menjadi berapa? Menjadi 5.000 orang laki-laki. Dari 3.000 menjadi 5.000 ada penambahan 2.000 jiwa. Apa enggak dahsyat ya? Ini loh. Panen raya jiwa-jiwa 2.000 jiwa. Memang pertama hanya memenangkan 1 jiwa. Pengemis lumpuh. Sejak lahir. Itu dimenangkan. Terus pengemis ini justru jadi daya tarik orang-orang untuk berkerumun. Dan disitulah peluang Petrus dan Yohanes untuk mengatakan bahwa ini adalah jiwa-jiwa yang harus mendengar berita tentang Injil. Meskipun kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 4 itu, Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada mahkamah agama. Jadi walaupun ada hambatan di hadapan mahkamah agama, mereka ditangkap dan diserahkan dalam tahanan. Nah ini loh, ada, ya saya katakan kuasa iblis tidak senang ya kalau ada orang yang diselamatkan. Mahkamah agama ini kan pengadilan manusia yang kok tidak bisa melihat kuasa Allah itu bekerja. Nah ini pengadilan manusia itu begitu. Tapi Petrus dan Yohanes keduanya ini adalah orang biasa. Kalau dikatakan di sini adalah orang biasa dan tidak terpelajar. Tapi mereka bisa menyampaikan berita tentang Injil karena apa? Ada kuasa Roh Kudus, ada kuasa Dunamos tadi yang menggerakkan untuk apa? Menyampaikan berita tentang Injil. Walaupun Petrus dan Yohanes ini keduanya orang biasa. Bagaimana dengan kita? Mungkin Anda orang terpelajar, pendidikan mungkin tidak hanya SMA, mungkin sudah S1 atau S2. Anda lebih dari Petrus dan Yohanes, orang biasa, tidak terpelajar tapi bisa dipakai Tuhan. Ini loh, tim Hafurta yang efektif. Ya, tim Hafurta yang efektif. Kalau dia bergerak, satu mujizat kesembuhan itu terjadi. Terus kedua, bisa melihat peluang panen raya atau jiwa-jiwa. Dan ini saya rasa masa-masa kita ya, untuk mengaktifkan bagaimana tim Hafurta itu bisa berjalan lagi lebih efektif untuk dipakai menyampaikan berita tentang Injil. Bahkan diutus untuk berdoa. Sehingga apa? Menghasilkan jiwa-jiwa. Baik jiwa-jiwa yang sudah lama tidak datang ke gereja maupun jiwa-jiwa yang baru. Dan Petrus dan Yohanes ini saya katakan menjadi contoh atau model dari tim Hafurta yang efektif dan bergerak. Dan Roh Kudus ini menjadi penolong ya dalam setiap hambatan. Jadi memang ada hambatan ya. Seringkali kalau mau mendapatkan hal yang besar itu seringkali ada hambatan. Tapi jangan khawatir, jangan takut. Petrus dan Yohanes itu tetap melakukan. Karena apa? Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja di situ. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita, orang-orang yang siap menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Apalagi gereja kita sedang mengadakan pembangunan gereja. Nanti kalau pembangunan gereja ini sudah
lebih besar kapasitasnya, dan ini menjadi PR kita untuk menambah bilangan orang-orang yang ada yang diselamatkan bagi Tuhan. Kita berharap tim Hafruta yang efektif ini bisa bergerak dan menjadi contoh untuk memenangkan banyak jiwa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, walaupun secara singkat, tapi saya berdoa ini bisa menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.